Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Wadih fi Ilmil Wada', syarah atas kitab Ar-Risalah Al-Wad'iyah karya Al-Imam Abduddin Al-Iji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait taqasimul wad'i, pembagian-pembagian wada'. Wada' ini memiliki banyak pembagian berdasarkan sudut pandang yang beragam. Nah, sudut pandang di dalam pembagian wada' ini didasarkan pada arkanul wada'. Arkanul wada' sebagaimana sudah dijelaskan itu ada 4, yaitu yang pertama adalah al-wadhi', yang kedua adalah al-maudhu', yang ketiga adalah al-maudhu'u lahu, yang keempat adalah al-wad'u. Nah, pembagian-pembagian wada' ada yang bi'tibaril wadhi', ada yang bi'tibaril maudhu', ada yang bi'tibaril maudhu'i lahu, dan ada yang bi'tibaril wad'i, dan ada juga yang bi'tibaril maudhu' wal maudhu'i lahu. Jadi ini adalah sudut pandang pembagian yang ada di dalam wada'. Semuanya didasarkan pada arkanul wada'. Taqasimul wad'i, pembagian-pembagian wada'. Lil wad'i ialah bagi wada' taksimatun, adapun pembagian-pembagian muta'addidatun yang beragam, bilihadhatin muta'addidatin dengan sudut pandang yang beragam. Wa ilaika dan ialah kepadamu ahammuha, adapun terpentingnya taksimat. Terpentingnya taksimat. Awalan, yang pertama, yang qasimu terbagi al-wad'u apa wada' bihasabi dzatihi dengan berdasarkan esensi wada' itu sendiri, ila tahqiqiyin pada wada' tahqiqi, wa takdiriyin dan wada' takdiri. Jadi ini adalah pembagian wada' yang pertama, yaitu bihasabi dzatil wada' atau bi'tibaril wad'i. Jadi berdasarkan rukun wada' yang keempat, yaitu bi'tibaril wad'i. Ini maksud dari bihasabi dzatihi, dengan berdasarkan esensi wada' itu sendiri. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya yang namanya wada' itu adalah ta'yinul lafzi liddalalati 'alal makna. Menentukan lafaz untuk menunjuk pada suatu makna. Nah, ini yang dimaksud dengan wada', dan ini merupakan esensi dari wada'. Jadi esensi atau zatul wada' itu adalah ta'yinul lafzi liddalalati 'alal makna. Jadi kalau pembagian ini bihasabi dzatil wada', maksudnya adalah bihasabi ta'yinil lafzi liddalalati 'alal makna. Itu maksudnya.
Karena itu di sebagian kitab ada sebagian ulama itu yang mengatakan bahwasanya bukan bihasabi dzatihi, tapi bi'tibari dalalatil lafzi alal makna. Wadok dengan berdasarkan penunjukannya pada makna itu terbagi kepada dua, yaitu tahkiki wa takdiri. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Namun ada sudut pandang lain yang dikatakan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Menurut beliau, pembagian wadok kepada tahkiki dan takdiri ini bi'tibari al-qarinah wa adamil qarinah, berdasarkan adanya qarinah dan tidak adanya qarinah. Nah ini, semuanya ini masih satu rumpun ya. Semuanya muaranya sama, yaitu bihasabi zatil wada' atau bi'tibaril wad'i. Yang dimaksud dengan bi'tibaril wad'i adalah ta'yinul lafzi lidalalati alal makna. Bi'tibari dalalatil lafzi alal makna boleh, atau bi'tibari wujudil qarinati wa adamiha juga boleh. Nah, wada' berdasarkan esensi dari wada' itu sendiri terbagi menjadi dua. Ila tahkiki, pertama disebut dengan wada' tahkiki, wa takdiri, dan yang kedua disebut dengan wada' takdiri. Yang dimaksud dengan tahkiki ini adalah ai al-yakini, yang meyakinkan atau yang akurat. Tahkiki itu artinya yang yakin, yang meyakinkan, dan yang akurat. Kenapa disebut dengan yakin atau akurat? Yaitu karena penunjukan lafaz pada suatu makna itu, kalau yang tahkiki tidak butuh pada penakwilan, tidak butuh pada penafsiran. Memang lafaz itu diletakkan di wadha untuk menunjuk pada makna ini secara meyakinkan, secara akurat. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan tahkiki. Yang kedua disebut dengan takdiri. Atau nama lain dari takdiri ini adalah takwili. Takwili itu adalah maknanya adalah tafsir, penafsiran. Kenapa disebut dengan takdiri? Yaitu karena penunjukan lafaz kepada maknanya itu masih butuh semacam penafsiran. Masih butuh korinah dan alakoh. Gitu ya. Sehingga ini disebut dengan takdiri atau disebut juga dengan takwili. Kenapa disebut demikian? Karena masih butuh semacam penafsiran. Nah, nanti untuk lebih jelas kita masuk pada masing-masing definisi dari wadha' tahqiqi dan juga wadha' takdiri. Apa yang dimaksud dengan wadha' tahqiqi? Fal wad'u tahqiqi, maka adapun wadha' tahqiqi huwa ta'yinul lafzi, ialah menentukan lafaz biizail makna, di balik makna, lidalalati, untuk menunjuk, alaihi, atas makna, binafsihi, dengan lafaz itu sendiri. Jadi yang dinamakan wadha' tahqiqi itu adalah menentukan lafaz pada suatu makna, yang mana lafaz ini menunjuk pada makna tersebut tidak butuh kepada wasitah yang lain, tidak butuh kepada perantara yang lain. Cukup lafaz itu sendiri yang menunjukkan kepada maknanya. Itu maksudnya. Nah, ini yang disebut dengan wadha' tahqiqi, yaitu menentukan lafaz untuk menunjuk suatu makna, yang mana lafaz itu menunjuk pada makna dengan dirinya sendiri. Lafaz itu menunjuk dengan dirinya sendiri tanpa butuh kepada perantara yang lain. Itu disebut dengan wadha' tahqiqi. Apa artinya binafsihi ini? Ini kan ada kata binafsihi. Min ghairi wasitati alaqatin wa qarinatin, tanpa perantara alaqah, hubungan, wa qarinatin, dan indikator. Jadi lafaz itu menunjuk kepada maknanya tanpa butuh kepada alaqah, tanpa butuh kepada qarinah. Nah, wadha' yang seperti ini disebut dengan wadha' tahqiqi.
Nah, untuk lebih memperjelas apa itu alaqah, apa itu qarinah, ini dibahas di dalam ilmul bayan. Wa huwa dan adapun al-wad'u tahqiqi, wad'ul haqaiqi ialah meletakkan lafat-lafat yang hakiki. Itu kan ada di dalam ilmul bayan itu ada yang disebut dengan hakikoh dan ada yang disebut dengan majas. Nah, yang hakikoh ini wadoknya adalah wadok tahqiqi. Misaluhu, adapun contohnya al-wad'u tahqiqi, wad'u lafzi zaidin, ialah meletakkan lafaz zaid lil hayawanil muftarisil ma'rufi untuk menunjuk pada makna al hayawanil muftaris al ma'rufi yang sudah diketahui. Lafaz asad diletakkan untuk menunjuk pada makna hayawanun muftaris. Nah, lafaz asad ini kemudian untuk menunjuk pada hayawanun muftaris itu tidak butuh kepada alaqah, tidak butuh kepada qarina. Cukup lafaz asad itu sendiri sudah bisa menunjuk kepada hayawanun muftaris. Nah, wadok yang seperti ini disebut dengan wadok tahqiqi. Kemudian yang kedua disebut dengan wadok takdiri. Apa yang dinamakan wadok takdiri? Wal wad'u takdiri dan adapun wadok takdiri wa yusamma dan dinamakan apa al wad'u takdiri bit takwili dengan takwili ayudon juga. Jadi al wad'u takdiri juga dinamakan dengan al wad'u takwili. Huwa ta'yinul lafzi. Apa yang dinamakan wadok takdiri? Ta'yinul lafzi ialah menentukan lafaz biizail makna di balik makna liddalalati untuk menunjuk alaihi atas al makna biwasitoti alaqatin wa qarinatin dengan perantara alaqah hubungan wa qarinatin dan indikator. Jadi yang dinamakan al-wad'u takdiri itu adalah meletakkan lafaz untuk menunjuk satu makna. Namun, agar lafaz ini menunjuk kepada satu makna ini, butuh alaqah, butuh qarinah. Nah, yang seperti ini, wadok yang seperti ini disebut dengan al-wad'u takdiri atau juga disebut dengan al-wad'u ta'wili. Wa huwa dan adapun al-wad'u takdiri wad'ul majazati ialah meletakkan lafaz-lafaz majaz wal kinayati dan kinayah. Jadi majaz dan kinayah itu wadoknya adalah wadok takdiri. Misaluhu, adapun contohnya al-wad'u takdiri fil majazi di dalam majaz, asadun ialah lafaz asad lirrajuli syuja'i untuk menunjuk pada makna ar-rajuli syuja' yaitu seorang laki-laki yang pemberani. Asad ini diletakkan untuk menunjuk pada rajul syuja'. Namun agar asad ini menunjuk pada makna rajul syuja butuh pada alaqah dan qarinah. Butuh alaqah dan qarinah. Kalau tidak ada alaqah dan qarinah, asad ini tidak menunjuk pada rajulun syuja. Maka wadok yang seperti ini disebut dengan wadok takdiri. Yaitu agar lafaz asad ini menunjuk kepada makna rajulun syuja, maka lafaz asad butuh kepada alaqah dan juga butuh kepada qarinah. Wa misaluhu dan adapun contohnya al-wad'u takdiri fil kinayati di dalam kinayah katsirur ramadi ialah lafaz katsirur ramadi lil karimi untuk menunjuk pada al-karim, orang yang sangat dermawan. Katsirur ramadi diletakkan untuk menunjuk kepada makna karim, orang yang dermawan. Cuman agar lafaz katsirur ramadi ini menunjuk kepada makna al-karim, butuh kepada alaqah dan qarinah. Nah, wadok yang seperti ini disebut dengan al-wad'u takdiri atau juga disebut dengan al-wad'u ta'wili. Wa idza utliqal wad'u dan ketika diitlakkan, maksudnya diitlakkan itu adalah diucapkan tanpa ada qaid.
Misalnya dikatakan uh, al-wadha saja, al-wadha saja, tanpa ada qaid takdiri, tanpa ada qaid tahqiqi. Wa idza utliqal wad'u, dan ketika diitlakkan al-wad'u apa kata wadha, insarafa, maka terarah apa al-wadha, terarah apa wadha, ilal wad'il hakiki, kepada wadha hakiki, la takdiri, bukan pada wadha at-takdiri. Jadi ketika dikatakan al-wadha saja tanpa ada qaid hakiki, tanpa ada qaid takdiri, maka yang dimaksud adalah al-wad'ul hakiki, bukan al-wad'ut takdiri. Demikian, semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan mudah karena ini menjadi kunci untuk memahami pembagian-pembagian wadha selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.